Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas pemuda sederhana yang dicari-cari oleh Khalifah Umar bin Khattab. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Mohon kalian semua duduk, kata Umar kepada rombongan yang datang di sekitaran Ka'bah saat Umar sudah menjabat sebagai seorang khalifah. Artinya itu adalah era di mana Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq sudah meninggal dunia. Keadaan cukup ramai karena sudah memasuki bulan Zulhijjah, musim haji telah tiba. Orang-orang dari segala penjuru mendatangi kota Mekah untuk beribadah, dan wajarnya ibadah haji pada era itu, yang dibawa pun sekalian barang dagangan. Ibadah sekalian berjualan itulah yang membuat keadaan di pusat kota Mekah, saat Umar mengumpulkan para calon jamaah haji jadi terlihat semakin riuh. Silahkan duduk, kecuali orang-orang yang berasal dari daerah Karan, lanjut Umar bin Khattab. Semua orang-orang yang di hadapan Umar duduk bersila, sedangkan orang-orang dari Karan tetap berdiri. Siapa di antara kalian yang bernama Uwais? Tanya Umar kepada orang-orang yang masih berdiri. Semua orang berdiri bergeming saling pandang satu sama lain, seperti saling menyelidik dan bertanya-tanya. Umar pun paham di antara orang-orang ini tidak ada orang yang dimaksud. Adakah di antara kalian yang mengenal orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Tanya Umar lagi dengan suara keras, mengingat di hadapan ada cukup banyak orang. Kasak-kusuk mulai terdengar, orang-orang ini mulai bingung. Ada apa sosok terhormat seperti Khalifah Umar menanyakan Uwais? Orang-orang Karan ini heran, Uwais hanya orang biasa, rakyat jelata dan tidak punya kedudukan apapun. Bahkan bagi penduduk Karan Uwais hanyalah orang gila yang dikucilkan dari masyarakat. Itulah yang kemudian membuat salah satu pria yang berdiri sedikit maju ke depan untuk berbicara kepada Umar. Wahai Umar, apa yang Anda inginkan darinya? Uwais adalah orang yang tidak dikenal kecuali orang-orang sekitarnya. Ia tinggal di gubuk reot, hidup sendiri dan tidak bergaul dengan manusia, kata perwakilan orang Karan. Tanpa diduga oleh orang-orang Karan, dan calon jamaah haji yang duduk, Umar justru sumringah seperti menemukan seseorang yang selama ini ditunggu-tunggu. Dengan sedikit terburu-buru Umar mendatangi orang tersebut. Sampaikan salamku kepadanya. Pada Uwais mohon mintakan kepadanya untuk segera menemuiku di Mekah, kata Umar. Tentu saja semua yang melihat ini bertanya-tanya, siapa orang yang dimaksud Umar itu dan apa yang membuatnya jadi terlihat begitu istimewa. Sampai seorang Umar, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, Khalifah penerus Abu Bakar As-Siddiq seperti berupaya keras untuk menyelidiki dan mencari sosoknya. Rasa penasaran yang tidak hanya muncul dari orang-orang Karan, tapi juga jamaah haji yang sedang duduk. Rasa penasaran tersebut mengerucut pada satu pertanyaan, siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni? Uwais adalah pria tambun berkulit coklat gelap, kepala botak berjenggot tebal dan lebat, sering mengenakan sorban dari kain wol, wajahnya cukup menjengkelkan sekaligus punya tatapan mata yang menakutkan. Paling tidak kesan yang dilihat oleh Harim bin Hayyan Al-Hamdi, seorang muslim yang bertemu dengan Uwais, setelah kabar seorang Khalifah Umar mencari sosok tidak dikenal itu sampai ke kota Kufah di tepi sungai Efrat. Setelah mendapat pesan dari Umar, orang Karan ini pun pulang ke kampung halamannya setelah ibadah haji. Ia menyampaikan pesan istimewa ke Uwais dengan penuh tanda tanya dalam hatinya. Ada urusan apa seorang Uwais? Sosok yang dicampakkan di perkampungannya, malah mendapat undangan kenegaraan langsung dari Khalifah umat Islam sedunia. Mendapat undangan istimewa tersebut tentu saja Uwais segera ke Mekah mendatangi Umar. Begitu keduanya bertemu, Umar langsung menyapa, apakah benar Anda adalah Uwais Al-Qarni? Tanya Umar. Iya, benar. Wahai Amirul Mukminin, jawab Uwais. Apakah Anda pernah memiliki penyakit kusta? Lalu Anda berdoa dan penyakit Anda sembuh. Lalu Anda berdoa kembali agar dikembalikan lagi penyakit kusta tersebut lalu dikabulkan lagi. Tapi hanya setengah dari penyakit yang pertama, tanya Umar. Uwais terkejut luar biasa melihat Umar tahu hal tersebut, mengakui hanyalah sebatang kara yang dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya. Benar apa yang Anda sampaikan Amirul Mukminin? Kata-kata Uwais masih terkejut. Siapa yang mengabari Anda tentang semua ini? Demi Allah, tidak ada yang mengetahui peristiwa tersebut kecuali Allah. Umar lalu menjawab, yang memberitahuku adalah Rasulullah. Beliau memerintahkanku untuk memohon kepada Anda agar berkenan mendoakan saya. Uwais semakin heran dengan penjelasan Umar. Namun sebelum keluar kata-kata dari Uwais, Umar kembali melanjutkan kata-katanya, karena beliau bersabda tentang seorang pria ia memberi syafaat kepada orang-orang yang jumlahnya lebih banyak dari Bani Rabi'ah dan Mudor. Lalu beliau menyebut namamu, jelas Umar. Apa yang disampaikan Umar adalah hadis dari riwayat Hasan. Suatu kali Nabi Muhammad bersabda, ada orang-orang dalam jumlah lebih banyak dan tiba di Rabi'ah dan Mudor kelak.
yang masuk surga karena syafaat seorang pria dari umatku? Maukah kalian aku beritahu siapa nama pria tersebut?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja wahai Rasulullah, pria itu adalah Uwais Al-Qarni." Setelahnya lalu keluar perintah Nabi untuk Umar, "Wahai Umar, apabila engkau menemukannya sampaikan salamku untuknya, berbincanglah dengannya sehingga dia mendoakanmu." Mendengar segala keistimewaan tersebut Uwais bukannya jadi besar kepala, pesannya pun sederhana kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, saya punya permohonan untuk Anda," kata Uwais. "Apa itu Uwais?" tanya Umar. "Tolong sembunyikanlah soal jati diri saya yang Anda dengar dari Rasulullah, dan izinkanlah saya untuk segera beranjak dari tempat ini," kata Uwais. Umar pun mengabulkan permohonan tersebut. Dalam kesaksian Harith bin Hayyan Uwais berkata kepadanya, "Aku tidak suka perkara ini." Setelah Harith meminta hadis dari riwayat Uwais, "Aku tidak ingin menjadi muhadis, qodi, dan mufdi. Aku tak suka diriku sibuk dengan manusia," jawab Uwais yang ingin menjauh dari gelar-gelar duniawi, sekalipun itu terlihat seperti gelar dari agama. Di tempat persembunyian itulah Uwais menghabiskan sisa hidupnya, sampai kemudian keberadaan Uwais yang tidak terdeteksi oleh orang banyak itu muncul kembali, saat ditemukan dalam keadaan syahid saat perang Siffin bergejolak. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.